Bukan masih diperjuangkan, memang kan dalam proses kan. Ya di proses, bukan ada perjuangan, lagi diproses semuanya. Sudah sampai mana deh? Udah jangan ngomongin pemindahan makam, ini kan masalahnya di Idul Adha. Jadi kita jadi sekarang lagi pengen momen yang baik, ya hari yang baik. Kita jangan membahas hal-hal yang sifatnya nanti jadi rame lagi. Ya sebenarnya kan biasa aja, artinya nggak ada senang, nggak ada apapun, karena ya gimana ya. Artinya ya Mayang akan menunjukkan ya ke haters ke yang netizen yang julid. Sebenarnya menyambung tadi pertanyaan tadi Mayang itu naik karena ke jalur itu, ya salah satunya Mayang itu punya talent gitu. Mayang bisa main gitar. Kalau orang berasumsi, 1000 orang berasumsi sah-sah saja. Tapi ketika satu orang menyampaikan bukti autentik, maka gugurlah pendapat yang 1000 orang itu. Hampa serta sepi, tanpa adanya kehadiran orang tersayang di momen spesial, yakni Hari Raya Idul Adha. Pergi berziarah ke makam almarhumah Vanessa, Dodi Sudrajat, yang didampingi oleh Mayang, nampaknya belum bisa mengobati rasa rindunya dengan putri tercintanya yang telah lebih dulu pergi ke hadapan Sang Ilahi. Seolah masih tetap kekeh akan pendiriannya, Dodi Sudrajat pun kini mengaku masih menyimpan niatnya untuk melakukan pemindahan makam, walau makam Vanessa telah dipugar. Lantas, seperti apakah pengakuan Dodi Sudrajat yang tetap ingin memindahkan makam almarhumah putri tercintanya? Di tengah kerinduan yang dirasakan oleh Dodi Sudrajat dengan almarhumah putri sulungnya, kini sebuah celotehan dari netizen yang mengatakan jika prestasi Mayang adalah buntut musibah yang membuat orang lain merasa kasihan. Dengan adanya celotehan tersebut, Dodi Sudrajat pun dengan tegas menjelaskan jika putri keduanya itu memang memiliki sebuah bakat, tidak hanya dalam dunia pendidikan, melainkan juga di ranah musik. Lantas, seperti apakah penjelasan dari Dodi Sudrajat melihat netizen yang pro kontra dengan Mayang? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Lagi-lagi, merayakan momen spesial tanpa kehadiran almarhumah Vanessa kini nampaknya membuat Dodi Sudrajat serta Mayang tidak bisa menghilangkan rasa rindu yang selalu hadir dalam benak pikiran keduanya. Dalam mengatasi rasa kerinduan itu, Dodi serta Mayang turut melakukan ziarah makam guna mendoakan Vanessa di hari spesial Idul Adha. Usai melihat serta memanjatkan doa di makam putri sulungnya itu, Dodi Sudrajat nampaknya saat ini masih belum bisa menghilangkan niatnya untuk memindahkan makam almarhumah Vanessa, yang selama ini justru mendapatkan kecaman dari para netizen akibat niatnya yang ingin melakukan pemindahan makam yang terbilang terlalu terburu-buru. Lantas, seperti apakah penjelasan Dodi Sudrajat mengenai niat dirinya yang masih tetap ingin memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel? Bukan masih diperjuangkan, memang kan dalam proses kan. Ya di proses, bukan ada perjuangan, lagi diproses semuanya. Sudah sampai mana deh? Udah jangan ngomongin pemindahan makam, ini kan masalahnya di Idul Fitri. Jadi Idul Adha. Sorry Idul Adha. Jadi kita jadi sekarang lagi pengen momen yang baik, ya hari yang baik. Kita jangan membahas hal-hal yang sifatnya nanti jadi rame lagi. Iya, ini baru pertama kali setelah makam itu dipugar. Ya sudah, sudah dipugar, ya mau diapain? Ya nggak apa-apa sih.
artinya ini pertama kalinya melihat makam Vanessa dan Bibi sudah dipugar dan sudah dikerami. Ya sebenarnya kan biasa aja, artinya nggak ada senang, nggak ada apapun, karena ya gimana ya, antara senang dan tidak senang ya, karena pemugaran ini kan tanpa ada izin, kulonuwon, permisi dengan saya atau Mayang sebagai adik dan saya sebagai orang tuanya. Jadi ya sudahlah, tapi Dedi nggak mau perpanjang ya. Iya, hari ini memang sudah ada schedule rencana ke makam dan ziarah ke makamnya Vanessa dan Bibi, ke makam mamahnya nanti di Karet Bifak. Habis ini ke sana Karet Bifak. Habis di Karet Bifak kita ziarah ke makam ayahnya atau kakeknya Mayang di Malaka. Di habis itu kan deket juga tuh sama rumah Tiara Marlene. Kita mau mampir dulu sama Tiara Marlene. Beneran deket sama Malaka. Soalnya kan Dedi nggak masak ketupat nih, jadi Mayang pengen makan ketupat. Tadi telepon Tiara Marlene, katanya sih dia masak ketupat. Ya udahlah, nanti sekalian teh mampir mau ke makam ayah. Oh, ya sudah, ditunggu. Jadi hari ini memang kita schedule-nya ziarah ketiga makam. Ya kalau Dedi kan orangnya sifatnya orang yang tidak pendendam, orang tidak pemarah. Dedi sih tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dengan Tiara Marlene gitu kan. Tapi Dedi tetap support walaupun dia sedang ada kasus ya di Polres Depok. Jadi sih nggak ada masalah. Dedi nggak ada sesuatu yang ganjelan dan harus apa ya Mas Dede ya. Jadi komunikasi terus berjalan kok sama Tiara Marlene. Jadi jangan diartikan kalau misalnya Dedi nggak ada Tiara Marlene terus ada sesuatu, nggak. Jadi Dedi baik-baik aja. Ini nanti dari makam ayah saya dan kakeknya Mayang kan deket tuh sama rumah depan-depanan kan. Malaka ke kiri, depannya gangnya Tiara Marlene. Ya tadi udah ngomong sih sama Tiara Marlene, ya udah deh nanti ditunggu gitu. Tadi mau diajak juga Tiara Marlene ke makam ke ayah Dedi, tapi karena nggak ada asisten, nggak ada pembantunya, lagi repot anak-anaknya di rumah, jadi dia nggak bisa ikut gitu. Iyalah, nggak ada seperti itu. Nggak ada. Hubungan saya sama Tiara Marlene sama Mas Ageng Kiwi itu, terus Bang Jamal kan lagi ke mana? Ke haji. Jadi memang lagi nggak ya tidak nongol, artinya tidak jarang di TV karena lagi berangkat haji Bang Jamal. Terus Mas Ageng Kiwi kalau ada di Jakarta pasti ikut, tapi sekarang lagi di sana, lagi di kampung. Nah, adanya Tiara Marlene di Jakarta, ya sekalian silaturahmi lah ya. Ke sana kan Dedi bilang kan sama-sama ngucapin Idul Adha, WA-an, chat. Ya udah Dedi bilang, Teteh di mana? Di rumah, nggak kemana-mana Lebaran ini. Ya udah Dedi mau ke makam ayah, ikut yuk ke makam ayah, kan depan rumah tuh. Dia bilang nggak bisa gitu. Ya sudah, kalau nggak bisa nanti Dedi mampir aja deh sekalian nanti silaturahmi Lebaran. Berbicara mengenai kecaman netizen terhadap Dodi Sudrajat, kini hal yang serupa tak sama juga dirasakan oleh Mayang yang justru mendapatkan komentar tak sedap dari para netizen. Hujatan tersebut pun berupa perkataan yang menyebutkan jika prestasi yang diraih oleh Mayang adalah sebuah berkah di balik musibah yang dialami oleh sang kakak. Mendengar adanya hal tersebut, Dodi Sudrajat pun nampaknya tidak terima dan menegaskan jika Mayang memang memiliki sebuah bakat dalam dunia pendidikan serta dunia musik yang saat ini ia geluti. Lantas, seperti apakah penjelasan Dodi Sudrajat serta Profesor Bambang melihat Mayang yang dihujat oleh para netizen? Alhamdulillah, karena seneng gitu kadang-kadang kalau ngeliat komentar-komentar positif gitu, aku terima dengan baik gitu. Kecuali kalau komentar negatif ya kadang aku abaikan gitu. Seneng sih, ya insya Allah kedepannya aku akan terus lebih berkarir di musik. Lebih ya benar. Dedi juga bangga sih. Ya artinya ya Mayang akan menunjukkan ya ke haters ke yang netizen yang julid. Sebenarnya menyambung tadi pertanyaan tadi Mayang itu naik karena ke jalur itu, ya salah satunya Mayang itu punya
punya talent gitu. Mayang bisa main gitar. Kalau orang berasumsi, 1000 orang berasumsi sah-sah saja. Tapi ketika satu orang menyampaikan bukti autentik, maka gugurlah pendapat yang 1000 orang itu. Jadi kalau orang berasumsi ya biar, karena kita negara Pancasila memberikan kebebasan orang untuk berpikir, bertindak dan lain sebagainya. Tapi kecuali melanggar batas-batas aturannya, kalau masih sebatas asumsi biarin saja. Memang orang Indonesia senangnya berasumsi kan ya. Tapi kalau saya ndak suka berasumsi yang fakta-fakta. Ya saya harap Mayang karena hari ini sudah menandatangani registrasi di hubungan internasional, mempersiapkan diri untuk benar-benar kuliah. Mayang sudah registrasi di Fakultas Hubungan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional. Kenapa dipilih di Hubungan Internasional? Karena itu adalah fakultas yang terbaik setelah kedokteran gigi. Ya, jadi Mayang memilih di Fakultas Hubungan Internasional. Ya udah resmi ya ini. Sudah registrasi hari ini. Jadi nanti mulai kuliahnya di bulan September. Ya, September ya. Ya, karena dari nilainya tidak qualified untuk masuk di kedokteran gigi, tapi itu paralel. Hasil kemarin tes itu paralel ke fakultas ilmu hubungan internasional. Jadi udah nggak usah tes lagi ya Pak. Ya nggak usah tesnya paralel. Jadi hasil tes kemarin itu sudah bisa masuk ke hubungan internasional. Sesuai minat sih. Senang juga ya. Ya walaupun nggak keterima di FKG, tapi setidaknya aku bisa melanjutkan di fakultas lain. Ya karena hubungan internasional itu nanti arahnya ke bisa jadi diplomat, bisa kerja di duta besar. Karena Mayang kan hobinya traveling tuh. Ya karena setelah lulus, insya Allah nanti perjalanan ke luar negeri bisa dia dapatkan ya, karena arahnya kan jadi diplomat, terus bisa kerja di duta besar kayak gitu. Karena ini anak senangnya traveling, karena iya sesuai banget gitu. Karena kan sebelum masuk ke sini kan kita kan ngomong meeting dulu, ngomong dulu sama Prof Bambang, sama dekannya, sama dosen-dosen di sini gitu. Jadi ya udah sesuai minat Mayang, karena itu yang dipilih. Ya artinya Mustopo beragama, Universitas Profesor Dr. Mustopo sangat objektif, sangat realistis dalam menilai siapapun yang ikut tes di sini. Walaupun ada saya di sini, buktinya kemarin Mayang tetap tidak bisa lulus. Itu artinya dedikasi dan kredibilitas Profesor Dr. Mustopo sangat objektif dan tidak bisa ada atensi-atensi. Apalah susahnya bagi saya mengintervensi universitas untuk tetap menerima Mayang di Fakultas Kedokteran. Tapi itu tidak saya lakukan demi perbaikan masa depan pendidikan bangsa ini. Di saat kecaman serta hujatan yang terus menghantui keduanya, kini Dodi Sudrajat dan Mayang pun nampaknya turut terlarut dalam euforia Hari Raya Idul Adha dan merayakannya dengan penuh sukacita tanpa adanya kehadiran almarhumah Vanessa di antara keduanya. Maka seperti inilah ungkapan Dodi Sudrajat serta Mayang yang turut merayakan hari raya yang dirayakan 1 tahun sekali tanpa kehadiran sosok yang paling disayangi oleh keduanya. Tahun ini alhamdulillah berkurban kambing. Ya, insya Allah kalau nanti tahun depan ada rezeki ya Kak ya, mau kurban sapi ya. Tadi kita juga malam lihat ada sapi dibawa segala macam. Berapa kali kita lihat ada di depan mobil ada orang bawa sapi ya, insya Allah kalau tahun depan ada rezeki kita sapi ya Kak ya. Waduh, nggak tahu ya berapa kilonya. Pokoknya kambing. Nggak tahu, memang kan nggak ditimbang. Ya, motongnya selainnya ke Umi Tatu. Yayasan Yatim Piatu ke Umi Tatu semalam udah dikasih ke Yayasan Umi Tatu yang di Mangga Besar, rumahnya Umi Tatu, terus dibawa ke Cibubur. Idul Adha tahun ini tuh
bermakna banget buat aku karena ini Idul Adha tahun ini tuh apa ya, bisa kurban tahun ini. Terus ya walaupun udah nggak bareng-bareng lagi sama Kak Eca, ini gimana Dit ya? Iya, artinya Kayak seperti ada sesuatu yang hilang aja gitu, nggak ada ayah, nggak ada Eca. Antara Eca dan ayah kan meninggalnya pas 40 hari kan ayah, jadi ya merasa kehilangan aja sih. Tadi ke rumah ibu juga nggak ada ayah. Kita biasanya ya jam segini nih Eca tuh ke rumah ya habis lohor gitu, kalau nggak habis asar gitu. Tapi ya mereka sudah pergi ya, semoga Eca sama ayahnya dan mamahnya husnul khotimah. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.